Tiga gue Tiga dewa India favorit Sukraj. Anjing kalau nggak dikat habis gue. pertama Krishna lah. Krishna, oke. Kenapa tuh? Karena ada seriesnya. Ada seriesnya, maksudnya terkenal dia ikon lah. Krishna itu ikon lah. Meranam Ben Sukraj Chota Chatahe Yolis Ben bersama Sukraj Putra. Sama minoritas senang dia kalau ketemu minoritas di bawahnya lagi nih. Lu pernah nggak sih ngalamin momen rasis sebagai orang India? Pernah lah, sering lah. Oke, seperti apa? Gua tuh baru ngerasainnya. Gue tuh dulu sekolah negeri, SD di sekolah Katolik, itu banyak orang Cinanya. Jadi kita rasisnya ke pribumi. Iya, Pas gue di sekolah negeri SMP SMA baru gue kena getahnya. Kalau lu gimana? Gue selalu minoritas gitu di India. Di mana-mana ya. Di mana-mana, dan waktu itu gue SMP pernah ada satu orang India lain. Wah. Cuman orang India ini justru ngebully gue. jadi kayak ketua geng. Dia teman sama pribumi lain, terus dia ngatain nama bapak gue karena nama bapak gue kan India banget. Jadi agak aneh. Padahal nama bapak dia juga aneh, India juga dia. Apa nama bapak dia? Bapak dia Selva. Lu? Ya ada lah. Gak mau. Tapi orang India tuh masih ini nggak sih? Masih sistem apa namanya? Kasta. Kasta gitu. Kasta sih setahu gue udah nggak ada sih. Cuman paling kayaknya intinya kasta kan kayaknya gara-gara perbedaan warna kulit kan. India putih sama India hitam, kayaknya mungkin yang India kulit gelap itu kayaknya masih agak dipandang rendah. Oh gitu. Secara iya namanya di mana-mana orang kulit hitam pasti selalu dianggap selalu kena rasis walaupun mereka nggak salah. Enggak, gue juga nggak rasis, maksudnya cuman itulah fakta di dunia ini. Kayak orang Cina, apa namanya, Cina keturunan itu sebenarnya they subtly, secretly hate each other. Jadi kayak kalau Cina Medan sama Cina Ponti, Cina Surabaya itu kayak gue yang ini nggak asik, yang ini gimana terlalu ribet ini. Jadi kayak ada tapi nggak eksplisit gitu, karena kalau misalnya masih bisa kerja sama nyari duit ya tetap dijalani. Orang India tapi nggak gitu ya. India iya masih ada agak rasis-rasisnya gitu kayak. Tapi nggak eksplisit. Nggak eksplisit, cuman mungkin kalau mau nikah sama itu kayaknya jangan deh nikah sama itu. Lu pernah digituin sama nyokap? Belum, gue bahkan mau misalnya dekat sama orang India yang kulit agak gelap. Kadang nyokap gue, jangan deketan sama dia tukang bohong anaknya. Tahu dari mana tukang bohong? karena gelap aja. Taunya orang Jawa. Tapi orang India bisa rasis juga ya ternyata. Ya sistem kasta gara-gara rasisme juga ya sebenarnya. Sistematik gitu. Iya. Tapi India keturunan Indonesia nggak gitu banget ya. India maksudnya nggak gitu banget gimana? Nggak serasis yang di Indianya gitu, di mainland. Enggak karena kayaknya kita di sini kan udah dikit, jadi ya bersatu aja lah. Udah dikit bersatu aja. Lu kalau nggak mau jawab nih nggak apa-apa. Lu tuh seorang Sikh. Sikh, iya. Sikh itu branch-nya Hindu atau beda agama sendiri? Beda sih sebenarnya, beda agama. Jadi kalau Kristen kan ada Protestan, ada Advent, ada Scientology. Enggak ya, itu beda lagi. Mormon. Oh iya, ada Mormon. Kalau Sikh beda lagi. Beda lagi. Bukan itu yang pakai turban ya? Pakai turban ya. Lu nggak pakai turban? Ya enggak lah. Biar mempertebal persona. Iya sih, boleh nantilah. Kalau komik kan nggak ada materi, punya istri, gue nggak punya materi pakai sorban. Turban sama sorban beda? Sama lah. Sama. Sebutannya aja. Oh, oke. Lu tuh apa namanya? Kadang gue tuh ngerasa materi lu tuh sangat-sangat global. Jadi gue sama Sukraj sih sebenarnya udah kenal cukup lama. Kita sempat bikin juga di Comedy Central sebelum almarhum. Apa namanya? Dan gue tuh termasuk yang sering banget ngeliat materinya Sukraj stand up. Sampai akhirnya gue bisa breakdown. Ini kayaknya bukan materi orang India di Indonesia per se. Ini bisa buat it works menurut gue ya. It can work on a global scale. Karena lu kan pakai tapi jarang pakai referensi Indonesia. Iya, betul. Karena sebenarnya sama materi lu juga gitu kan, materi lu walaupun Cina atau apa tapi working global, karena kita kan kalau open mic kadang di American Club yang penontonnya itu emang diverse gitu, orang luar negeri. Jadi kita mungkin muter otak gimana penonton ini ngerti materi kita gitu. Jadi ya ujung-ujungnya materi kita jadi global. Tapi lu pernah nggak stand up
crowdnya itu ada banyak orang India atau sejumlah orang India yang setelah lu turun mereka tersinggung. Karena gue pernah sama orang Cina kayak gitu. Padahal materinya ngata-ngatain orang Cina. Ya, obviously tersinggung. Enggak, gue nggak pernah karena pertama jarang orang India nonton stand up gitu. Kayaknya mereka udah tahu mereka gampang tersinggung, jadi ya udah nggak usah datang aja gitu. Mungkin orang-orang yang kayak gitu ya. Kalau orang India yang datang ke show stand up juga ya udah siap open-minded, ya. udah open-minded. Udah memang siap lah dihajar gitu. Iya. Karena orang India in general kan bukan ke acara stand up ya. Kemana? Aduh, apa dong? Apa sih Rampun Jabi? Film. Ya, menguasai industri perfilman, dan that's one of your best opening. Kayak lu bilang orang India tuh apa, orang Cina jadi scapegoat. Iya, scapegoat. Jadi tumbal. Lu tuh lagi ngerjain konten apa sekarang? Sebenarnya yang sama Oza kemarin tuh. Yang paling serius kayaknya sekarang lagi bikin sama Oza, ada Jackselman itu. Itu lo yang gambar? Enggak, itu ada animatornya. Oke. Gue sama Oza cuman kayak nulisnya, dan sebenarnya lebih kepada project Oza sih, gue cuman kayak bantu-bantu aja. Dan ya tapi seru lah bikin animasi ya. Oke, jadi lu punya 2 karya animasi yang ternyata lu bukan tukang gambar. Bukan. Lu punya webtoon. Komiknya Komika. Komika. Dan juga ini animasi ini. Komika masih lanjut? Masih, cuman ya lagi belum upload aja sekarang. Masih belum upload. Komika sama Jackselman. Oke, kalau Komika kan udah jelas tentang stand up. Kalau Jackselman tentang Oza, superhero-nya gitu. Iya, Oza sama gue sidekick-nya Lord Netizen istilahnya. Lord Netizen. Jadi kayak misalnya nanti ada orang kayak punya masalah gitu, kayak dia dibully di sekolah, nanti si Oza ini datang sebagai Jackselman, kayak nanti bikin viralin di sosial media gitu. Oh, oke. It's a really good content, you know. It's really good, kayak secara animasi, secara ceritanya, it's fun. Di channelnya Podcast Kesel Aja. Di channel Podcast Kesel Aja. Iya, cuman ini lu kan kerja di SEO, digital marketing. Yeah. Correct me if I'm wrong. Gua ngerasa attention span-nya orang sekarang jelek banget. Betul. Bahkan untuk konten bagus jadi sayang banget gitu. Betul. Iya. Makanya tapi itu juga udah dikompromis karena itu kontennya cuma 7 menit. 7 menit juga itu hampir 2 menit lagu opening lah bisa dibilang. 2 menit lagu opening. Jadi sebenarnya cuma 5 menit. Kalau kita zaman dulu kan ngelihat Shinchan atau apa 20 menit, 25 menit, ini cuma 7 menit. Iya, sebenarnya memang attention span kita turun terus ya. Dulu kan kayak nonton Shinchan, Doraemon, Conan, kita kan nggak justru pingin denger intronya. Kalau sekarang di Netflix skip intro. Dan iyalah kelihatan juga dari statistiknya si channel Podcast Kesel Aja tuh, viewersnya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, Jackselman cuma 25.000. Yeah, but it's still good, still fun to watch, kayak ya udahlah biar aja. Lu tuh kemarin habis bikin show apa sama Ulwan? Gimana yang ngomongnya itu? Show itu sih sebenarnya kayak 3 komika introvert, cuman kita bikin stand up sekaligus crowdwork komedi. Jadi kayak ada crowdwork, cuman komika introvert yang crowdwork. Sebenarnya kan crowdwork itu biasa dilakuin semua orang ya. Tapi ini harus dijelasin deh. Kita mau crowdwork ya minta izin dulu. Dari introvert semua. Izin dulu. Dan works crowdworknya. Works, tapi sebenarnya gue nggak crowdwork banget. Gue makanya pakai presentasi di situ, gue pakai slideshow ya. Itu kan crowdwork lah itu. Oke, that's fun, that's interesting. Terus lu kedepannya mau bikin apa lagi, Chris? Lu kan udah bikin karya macam-macam nih, meskipun belum viral gimana seperti Davi Sumbing. Davi Sumbing yang itu, yang Sumbing yang sombong banget itu. Jangan macam-macam. Lu udah bikin, anjir, lu banyak banget yang lu bikin sebenarnya, Chris. Ya sama kayak lu juga kalau di list kan lu ada pitch meeting, tapi nggak ada yang ramai juga. Iya sama lah, kita coba-coba. Yolis Band tuh story-nya bagus, tapi it's under Comedy Central yang udah apa? Lu udah bikin apa namanya? Webtoon gitu. Animasi Jackselman, terus bikin digital download. Iya. Terus mau bikin apa lagi? Spesial? Iya, rencananya bikin spesial 1 jam lah. 1 jam? Iya. Greatest Hits berarti? Enggak sih, kalau bisa cerita yang lebih personal. Gitu. Oke. Ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah itu belum tahu, tergantung marketnya lebih kepinginnya gimana kira-kira. Kalau lu sendiri? Lu lebih nyaman stand up bahasa Indo atau bahasa Inggris? Sebenarnya sih gue
sama sih, cuman kadang misalnya kalau cerita yang terlalu personal, misalnya tentang diri gue banget, misalnya kayak gue pernah dipecat jadi opener Raditya Dika. Nah itu misalnya kayak gitu tuh cuma bisa di bahasa Indonesia. Oke. Nggak mungkin gue di bahasa Inggris, kayaknya penonton bule kan nggak ngerti Raditya Dika siapa. Jadi ada momennya di mana gue kepingin bahasa Indonesia, cuman ada momennya di mana gue kepingin bahas India, misalnya India itu dijodohin dan gimana India overpopulasi. Itu kalau di penonton Indonesia gue ngomong India overpopulasi kayak, hah, kenapa? Karena Indonesia overpopulasi juga gitu sih. Tapi kalau di penonton bule kayak mereka, oh overpopulasi gimana ya gitu, kayak jadi ya gitu. Kalau gue lagi moodnya lagi kepingin bahas stereotip India, nanti gue bahasa Inggris. Oh, oke. Kayak, mungkin lu juga ngerasa gitu kali ya kayak. Kalau gua udah di tahap kayak udah eat gaf sih. Hah? Udah cuek aja kayak kalau crowdnya ngerti referensinya, misalnya waktu gua open Annie kemarin kan, itu kan banyak ininya, banyak ada orang bule lah, kira-kira belasan orang gitu. Dan gua udah ngomong soal Kompas, gua udah ngomong itu, mereka kan nggak mungkin ngerti referensi itu. Mereka pasti pernah ngeliat Annie, oh ini cewek orang Indonesia stand up bahasa Inggris, pasti kan nggak ngerti referensi soal Kompas, Suci gitu. Sedangkan gue ada satu set soal itu, soal jadi mentornya ini. Kalau gue sih udah kayak ya udah. Tapi kalau misalnya crowdnya yang fokus gue ya, kalau pribadi itu yang ada di situ, bukan yang nonton di layar. Jadi kalau misalnya di situ banyak orang bulenya, ya udah gue referensi yang lebih luas lagi. Kalau kayak banyak orang Indonya, ya udah gue pakai referensi lokal juga, sama aja sebenarnya. Dan apa namanya ini Crutch, sorry, ini nama kontennya Yolis Band. Kalau katanya Davi, Nyonyis Man. Ini adalah bagian yang personal. Jadi gue akan nanya ke tiap bintang tamu sebuah list yang personal. Kalau sama Davi tadi 3 trik-trik buat FYP. Kalau lu sumbing FYP dan nggak tahu malu, silakan ini trik-triknya. Kalau Dav, kalau Sukraj, karena dia seorang India, gue mau nanya, coba lu bisa nggak ceritain ke kita untuk 8 orang viewer gue ini 3 dewa India favorit lu. Oke. Ini katanya personal, itu sebenarnya nggak personal. Itu ke orang India random juga bisa sih sebenarnya. Kalau gitu apa? Mau diganti listnya? Boleh deh, boleh. Apa? Terserah. Enggak boleh tadi. Boleh ya udah. 3 dewa India favorit Sukraj. Ini tapi bukan menyinggung aja. Bukan. Beda itu. Beda. Dia juga mengakui soalnya. Oke, 3 ya. Iya. 3 gue. 3 dewa India favorit Sukraj. Anjing, kalau nggak dikat habis gue. Pertama Krishna lah. Krishna, oke. Kenapa tuh? Karena ada seriesnya. Ada seriesnya, maksudnya terkenal dia. Ikon lah, Krishna itu ikon lah. Mempopulerkan. Ada bulu ini yang bahkan istilah ada pengendapan di bulu ya. Krishna karena populer. Iya populer, gue banyak berdoa sama dia dulu, dan juga dia dulu jasanya beneran kelihatan ada bagi gue kayak. Kalau buat punchline kan bisa. Buat punchline ya. Habis itu misalnya gue Mas Vrindavan itu juga dari series Little Krishna itu yang bikin terkenal itu. Oh iya. Oh iya, Vrindavan tuh berkat Little Krishna. Jadi ya jasanya real lah bagi gue, itu memang favorit. Ini bisa angkat batu satu tangan. Angkat satu tangan. Kalau 2 tangan Son Goku dong. Krishna tuh dewa apa? Krishna nggak tahu sih dewa. Dewa punchline. Oke, Krishna terus apa lagi? 2 Ganesha sih, gue Ganesha. Ganesha itu yang bikin bimbel. Bikin ya, makanya kayak berhubungan sama pendidikan gitu kayaknya. Dulu sebelum mau dewa favorit anak-anak. Dewa favorit anak-anak. Kalau sering berdoa. Gajah. Tulus dong. Tulus gajah. Aduh, enak ya kalau ngata-ngatain Hindu beda sama ngata-ngatain wow.
Nggak ngatain lah, ini kan cuma ngomong Ngatain, favorit cuma anjir ini. favorit. Justru kalau nggak ada konten ini orang nggak tahu masih ada agama Hindu kan takut. Tapi gue disclaimer gue Sikh, cuman gue sering ke kuil Hindu juga gue. Oh, gitu. Sering gue. Crossover. Gue. Itu apa? Hah? Sikh itu Agama. agama. Sikh itu apa? Oh iya mungkin. Ya. Oh ya, Sikh itu apa? Agama adalah agama Indinya orang Hindu. Indinya Jadi orang ada Indi lagi. India. Oh, berarti lagu indie itu dari India. Iya benar. Ada benar ya? Ada benar. Iya. Oke, Sikh Sikh. Krishna, Ganesha. Jadi Krishna dewa punchline, Ganesha dewa bimbel. Satu lagi apa? Satu lagi Siwa sih, maksudnya gue Siwa. keren banget waktu itu, apalagi gue nonton Record of Ragnarok. Season 2 ada. Record of Ragnarok. Dia udah waktu itu ada melawan Itu yang slow bukan sih? Yang kuncir gini bukan sih? yang pakai api banyak tangan Siwa. Oh bukan, tuh gue ngomongin dewa apa sih Buddha. Si Buddha, iya. Siwa, oke. Siwa soalnya waktu itu kayaknya Adam lawan Zeus, Adam kalah ya. Adam tuh manusia pertama kan? Manusia pertama yang Manusia di- pertama lawan Zeus tuh. Zeus, iya. Ya Adam kalah kan. Ya Siwa lawan Sumo itu kalau nggak Yang salah menang Inul. Siwa lawan Siwa lawan yang Sumo gitu. Sumo. Oh iya. Dia Siwanya menang kan. Sumonya yang ganteng lagi. Iya ganteng. Ya, kayaknya ganteng semua sih itu. Itu Record of Ragnarok tuh bener-bener anime yang anime banget ya. Iya, Mau serang dijelasin dulu sedikit-sedikit. Ada backstory. Beneran nih kalau kepingin ngidolain orang Siwa tuh nonton Record of Ragnarok season 2 Iya. deh. Jadi buat tunggu apa lagi teman-teman yang mau convert ke Sikh atau Hindu bisa hubungin Sukraj langsung untuk mempelajari lebih dalam tentang Krishna, Ganesha dan Siwa. Jangan lupa Sukraj masih punya konten digital download, bisa dibeli di comika.id. Gimana ya ngomongnya bersama Ulwan Fahri dan Indra Cahya. Harganya berapa? 75.000 tapi Cuma 75.000. Iya. 75.000 bisa di-download di comika.id. Thank you Raj sudah hadir di sini. Sampai jumpa di episode Yolis Band berikutnya. We can all be better. Bye bye.